Analisis bahasa dan gaya dalam sebuah teks adalah proses untuk mengevaluasi pilihan kata, struktur kalimat, dan teknik penulisan yang digunakan oleh penulis. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang maksud penulis, audiens yang ditargetkan, dan efek yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa langkah dan aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis bahasa dan gaya. Pilihan kata. Kata kunci. Identifikasi kata-kata yang sering digunakan dan bagaimana mereka membentuk tema teks. Diksi formal versus informal. Apakah penulis menggunakan bahasa yang formal atau informal? Diksi formal cenderung lebih baku dan serius, sementara diksi informal lebih santai dan akrab. Emotif. Apakah kata-kata yang digunakan berkonotasi positif atau negatif? Kata-kata emotif dapat membangkitkan perasaan tertentu pada pembaca. 2. Pendekatan naratif. Apakah penulis menggunakan gaya penceritaan? Jika ya, perhatikan elemen seperti sudut pandang, deskripsi, dan dialog. Penggunaan figuratif. Identifikasi penggunaan bahasa kiasan seperti metafora, simile, personifikasi, dan lain-lain. Ini dapat memberikan kedalaman dan nuansa pada teks. Gaya persuasif. Dalam teks yang bertujuan meyakinkan, perhatikan penggunaan argumen, bukti, dan retorika. Apakah penulis menggunakan statistik, kutipan, atau analogi? 3. Struktur kalimat. Apakah penulis menggunakan kalimat pendek, panjang, atau kombinasi keduanya? Kalimat pendek dapat menciptakan efek dramatis, sementara kalimat panjang dapat menyampaikan kompleksitas. Penggunaan kalimat aktif versus pasif. Kalimat aktif biasanya lebih langsung dan dinamis, sementara kalimat pasif bisa menyoroti objek tindakan. Analisis ini dapat membantu memahami fokus penulis. Perhatikan bagaimana kalimat dan paragraf terhubung satu sama lain. Apakah penulis menggunakan transisi yang jelas untuk mengalirkan ide? Nada dan suara. Nada teks. Apakah nada penulis formal, informal, serius, humoris, skeptis, atau optimis? Nada dapat memengaruhi bagaimana pembaca merespons teks. Suara penulis adalah karakteristik unik yang mencerminkan kepribadian dan gaya penulisan. Ini bisa terwujud dalam pilihan kata, humor, atau perspektif yang diambil. 5. Audiens yang dituju. Pertimbangkan siapa audiens yang ditargetkan. Apakah teks ini ditujukan untuk pembaca umum, profesional, atau akademisi? Ini dapat memengaruhi pilihan bahasa dan gaya penulisan. 6. Analisis konteks. Memahami konteks penulisan juga penting. Apakah teks ditulis untuk tujuan informatif, persuasif, atau hiburan? Konteks ini dapat memengaruhi gaya dan bahasa yang digunakan. Tanya pada diri sendiri. Ajukan pertanyaan seperti, apa yang membuat pilihan kata penulis unik atau efektif? Bagaimana gaya penulisan mendukung atau bertentangan dengan pesan utama? Apakah ada teknik retoris yang digunakan untuk memperkuat argumen? Kesimpulan, analisis bahasa dan gaya adalah alat penting untuk memahami bagaimana penulis menyampaikan pesan mereka. Dengan memperhatikan pilihan kata, struktur kalimat, nada, dan konteks, pembaca dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang teks dan efek yang dihasilkan pada audiens. Demikian, semoga bermanfaat.